Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Cindy, untuk saat ini Pilkada Jakarta 2 paslon menurut rencana akan mendaftarkan gugatan ke MK. Lalu seperti apa pendaftaran terutama memasuki hari terakhir dari pendaftaran gugatan di MK? Iya Juno, informasi terakhir masih seperti yang tadi Anda juga sampaikan. Dari kuasa hukum tim Ridho masih menunggu arahan. Nah, sambil menunggu itu mereka akan melengkapi berkas atau dokumen penting. Yang kami artikan adalah mereka masih melengkapi alat bukti. Karena kalau misalnya kita merujuk kepada petitum yang ingin mereka ajukan kepada majelis hakim, yaitu adalah PSU, mereka harus bisa membuktikan adanya kecurangan. Kemudian juga kalau melihat yang mereka perkarakan adalah soal rendahnya partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024, mereka juga memang harus bisa membuktikan apa betul ada kaitannya antara rendahnya partisipasi masyarakat Jakarta dengan pelaksanaan secara umum di Pilkada Jakarta. KPU sebenarnya sudah bilang kalau rendahnya partisipasi warga Jakarta di Pilkada tidak mengganggu legitimasi dari hasil. Nah, ini yang menjadi PR, mereka harus bisa membuktikan kaitannya. Dan kalau dari pernyataan terakhir dari tim hukum Ridho adalah mereka masih mengumpulkan bukti-bukti kuat itu, baik dalam bentuk video maupun juga saksi ataupun juga bukti-bukti lain. Mereka sebenarnya dari tim Ridho sudah melakukan konsultasi juga ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin terkait dengan tenggat waktu. Hari ini adalah tenggat waktunya karena berdasarkan aturan Undang-Undang Pilkada 3 hari, artinya di hari terakhir akan dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga mereka berkonsultasi soal alat bukti dan juga prosedurnya seperti apa. Nah, tidak hanya dari tim hukum Ridho sebenarnya, tapi juga dari tim hukum nomor 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana sudah menyebutkan kalau akan mengajukan gugatan, tapi masih sama. Tampaknya masih melakukan finalisasi dan juga menunggu arahan. Yang diperkarakan atau mereka sempat sebutkan dasarnya juga adalah soal rendahnya partisipasi warga Jakarta yang mereka klaim tidak merepresentasi pilihan dari warga Jakarta yang sebetul-betulnya. Apakah ini nantinya akan bisa diterima oleh majelis hakim atau bahkan sampai dikabulkan? Ini harus menunggu prosesnya, karena untuk prosesnya sendiri setelah ada pendaftaran mereka akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan berkas, kemudian akan dicatat juga sampai nantinya untuk pemeriksaan ataupun juga sidang diperkirakan baru akan dimulai dari akhir Desember atau di awal Januari, dan Mahkamah Konstitusi punya waktu 45 hari untuk memutus perkara di Pilkada. Nah, sementara kalau dari tim Pramrano yang tampaknya kemungkinan besar akan menjadi pihak terkait, mereka juga mengaku sudah siap untuk menghadapi gugatan-gugatan yang akan didaftarkan baik itu oleh paslon 1 Ridho maupun juga paslon 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Mereka sudah dari jauh-jauh hari juga menyiapkan hukum dan mereka yakin karena data internal yang mereka miliki cocok dengan data ataupun juga hasil rekapitulasi dari KPU. Nah, kemudian yang memang jadi sorotan adalah kalau dari syarat formil ambang batas di Undang-Undang Pilkada terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk di wilayah dengan DPT 6 juta sampai 12 juta orang, selisih yang diperkarakan sebenarnya maksimal 1%. Kalau kita bandingkan dengan hasil rekapitulasi, selisihnya cukup besar. Tapi kalau dari pernyataan pengamat dan lain-lain, yang tampaknya akan diperkarakan oleh tim Ridho adalah yang akan di-challenge adalah di 0,7%. Mengingat aturan di Pilkada Jakarta pemenangnya adalah yang meraih suara 50% plus 1, artinya itu yang akan mereka coba buktikan di proses hukum. Nah, kemudian kalau secara umum, Jono dan juga saudara, hingga siang hari ini sudah ada penambahan, total ada 252 permohonan yang sudah didaftarkan dengan rincian 6 untuk pemilihan gubernur wakil gubernur, kemudian 201 untuk pemilihan bupati wakil bupati, dan sisanya 45 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Untuk pemilihan gubernur misalnya tadi terakhir juga ada kuasa hukum dari Edi Rahmayadi yang dalam petitumnya meminta hakim untuk mendiskualifikasi paslon Bobi Nasution dan Surya, atau pilihannya juga adalah melakukan PSO atau pemungutan suara ulang. Selain dari Sumatera Utara juga ada dari permohonan untuk Pilgub Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, dan Maluku Utara. Kalau untuk pendaftaran sebenarnya Mahkamah Konstitusi masih membuka sampai tanggal 18 Desember, tapi kalau untuk Jakarta memang berakhir pada hari ini, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana
Pendaftaran gugatan untuk hari terakhir terutama Pilkada Jakarta yang kita nantikan hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.